Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video penjelasan mata kuliah statistika. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Apa sih distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi merupakan penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu di mana tujuannya untuk mengatur data mentah atau data yang belum dikelompokkan menjadi bentuk yang lebih rapi atau datanya sudah dikelompokkan tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Jadi biasanya pada saat kita melakukan penelitian kita mengumpulkan data. Nah, data yang kita kumpulkan itu bentuknya masih acak gitu kan ya. Nah, data tersebut kita rapihkan, salah satunya bisa menggunakan distribusi frekuensi. Oke, di dalam distribusi frekuensi ada beberapa istilah. Yang pertama ada istilah kelas, yaitu penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi, yang mana batasnya ini disebut dengan batas kelas. Batas kelas sendiri adalah nilai batas pada setiap kelasnya, yang terbagi menjadi state class limit dan class boundaries atau tepi kelas. State class limit atau batas kelas yang tertulis yang pada distribusi frekuensi ada dua. Yang pertama lower class limit atau batas bawah kelas atau biasa disingkat di dalam tabelnya BBK, serta upper class limit atau batas atas kelas atau disingkat BAK. Sedangkan class boundaries atau tepi kelas sama ada dua, ada tepi bawah kelas atau TBK dan tepi atas kelas atau TAK. Jadi bedanya batas kelas dengan tepi kelas, kalau tepi kelas itu batas kelas yang sebenarnya. Gitu ya. Biasanya di sini untuk TBK itu nilai BBK atau batas bawah kelas dikurangi 0,5, sedangkan untuk tepi atas kelas atau TAK adalah nilai BAK atau batas atas kelas ditambah 0,5. Berikutnya ada kelas interval atau panjang interval atau lebar kelas, yaitu lebar pada sebuah kelas yang dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelasnya. Jadi nilai tepi kelas bawah sampai tepi kelas atasnya berapa gitu panjangnya. Jadi di sini panjang interval kelas adalah TAK tepi atas kelas dikurangi TBK atau tepi bawah kelas. Kemudian ada midpoint atau titik tengah, yaitu nilai rata-rata hitung dari kedua batas kelas atau tepi kelasnya, di mana nilai titik tengah dihitung dari setengah dikali batas atas kelas atau BAK ditambah batas bawah kelas atau BBK. Oke, dalam penyusunan distribusi frekuensi itu ada algoritmanya. Yang pertama kita mengurutkan data. Setelah data kita urutkan, jadi dari data terkecil sampai data terbesar kita urutkan. Kemudian kita tentukan ranknya atau jangkauannya, di mana jangkauan ini adalah selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Menggunakan jadi rumus rank ini adalah nilai X itu nilai data ya, nilai X maksimal, nilai data terbesar, dikurangi nilai X minimal, yaitu atau data nilai terkecil. Kemudian selanjutnya kita tentukan banyaknya kelas. Menentukan banyaknya kelas bisa menggunakan rumus Sturgis, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Di mana K itu adalah banyaknya kelas yang kita hitung, kemudian N adalah banyaknya jumlah data yang kita observasi atau kita olah. Kemudian selanjutnya, langkah selanjutnya kita tentukan interval kelasnya atau panjang kelasnya. Di mana interval kelas ini kita gunakan rumus I sama dengan R per K, di mana R ini ya, rank yang ini, dibagi K yang ini, banyaknya kelas. Selanjutnya, kita tentukan batas-batas kelasnya, batas atas kelas, batas bawah kelas, tepi kelas atas, tepi bawah kelas. Gitu. Selanjutnya, menentukan titik tengah. Menggunakan rumus tadi ya, setengah BBK batas bawah kelas ditambah batas atas kelas. Setelah menentukan nilai-nilai ini, baru kita masukkan data ke dalam kelas
menggunakan sistem tally atau turus yang kayak pagar itu ya, untuk memudahkan nanti penghitungannya. Oke, biar lebih paham, kita langsung aja ke contoh. Misalkan di sini saya punya 50 nilai ujian statistika. Ada 55, 48, 22, 49, dan lain sebagainya. Ini nilainya. Kemudian kita akan membuat distribusi frekuensi. Tadi langkah pertama kita harus mengurutkan terlebih dahulu data yang ini. Oke, di sini ini saya sudah urutkan. Ini data pertama 22, berikutnya 25, 25-nya ada 2, 27, 30, dan lain sebagainya. Dan nilai data terbesar adalah 86. Oke, ini untuk mengurutkan data bisa kalian menggunakan Excel ya, tinggal di sort aja. Berikutnya, menentukan ranknya atau jangkauannya. Tadi yang kedua kan, langkah kedua, yaitu nilai X maksimal dikurangi nilai X minimal, nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Tadi nilai data terbesarnya adalah 86. Sedangkan data terkecilnya adalah 22, sehingga kita dapatkan nilai ranknya adalah 64. Selanjutnya kita tentukan banyaknya kelas dengan menggunakan rumus Targis. Banyaknya kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya tadi kita jumlah datanya adalah 50. Maka kita dapatkan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 50. Ini base-nya berarti 10 ya. Kalau nggak ada angka di atas ini, berarti ini adalah base log-nya 10. Sehingga kita dapatkan 1 ditambah 3,3 log 50 nilainya 1,7. 1,69 berapa gitu ya. Kita bulatkan menjadi 1,7. Untuk memudahkan pencarian nilai log ini bisa kalian gunakan kalkulator atau Excel. Sehingga kita dapatkan 3,3 dikali 1,7 yaitu 5,61 ditambah 1 nilainya 6,61. Ini banyaknya kelas ini pembulatannya selalu ke atas ya. Kenapa nggak ke bawah? Karena kalau ke bawah nanti akan ada nilai data yang nggak masuk kelasnya. Jadi kita bulatkannya, kalau untuk banyaknya kelas kita bulatkan ke atas. Sehingga kita dapatkan banyaknya kelas adalah 7. Oke, selanjutnya tentukan interval kelasnya. Rumusnya I sama dengan R per K. Di mana R kita dapatkan nilainya 64, K-nya sudah kita bulatkan nilainya 7. Berarti I sama dengan interval kelas sama dengan 64 dibagi 7, sehingga kita dapatkan nilai 9,14. Ini juga sama, kita bulatkannya ke atas agar tidak ada data yang tidak masuk kelas. Jadi kita biar semua data tuh masuk ke kelas. Jadi selalu dibulatkannya ke atas ya. Walaupun nilainya 14 ini kan biasanya kalau di dalam matematika itu ke bawah. Tapi kalau di dalam distribusi frekuensi itu selalu membulatkan ke atas. Agar semua data masuk ke dalam kelas. Ini panjang intervalnya 10. Jadi tadi kelas yang terbentuk ada 7 kelas, di mana masing-masing kelas intervalnya adalah 10. Oke, selanjutnya kita tentukan batas-batas kelasnya. Di sini ada tepi bawah kelas, ada tepi atas kelas. Di mana tepi bawah kelas adalah batas bawah kelas dikurangi 0,5. Sedangkan tepi atas kelas adalah batas atas kelas ditambah 0,5. Jadi kalau bawah dikurangi, kalau atas ditambah. Oke, di sini untuk gampangnya kita hitung dulu untuk kelas pertama. Di mana kelas pertama BBK-nya, batas bawah kelasnya kita ambil dari nilai data terkecil. Di mana data terkecilnya tadi adalah 22. Maka kita hitung di sini BBK-nya, tepi bawah kelasnya, BBK-nya 22 untuk kelas pertama ya. 22 dikurangi 0,5 sehingga kita dapatkan nilai TBK-nya 21,5. Sedangkan TAK-nya kita harus menentukan dulu nilai BAK, batas atas kelas. Kita kelas pertama kan sudah dapat BBK-nya 22.
Sedangkan interval kelasnya tadi adalah 10. Maka kita dapatkan batas atas kelas pertamanya adalah 31. Ya. Jadi panjang interval kelas ini bukan 22 nantinya batas atas kelasnya bukan 22 ditambah 10 ya. Karena 22 ini juga masuk ke data. Jadi hitungannya 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 sampai 10 gitu ya. Sehingga batas atas kelas pertama adalah 31. Nah, setelah kita dapatkan BAK-nya 31 di kelas pertama, kita tentukan TAK-nya. Di mana BAK ditambah 0,5, jadi 31 ditambah 0,5 sehingga kita dapatkan TAK kelas pertama yaitu 31,5. Selanjutnya, lakukan untuk kelas berikutnya dengan patokan panjang intervalnya 10, kemudian di kelas berikutnya karena kelas pertama BAK-nya 31, berarti kelas kedua BBK-nya 32. Jadi tambah 1 dari nilai BAK kelas pertama. Begitu seterusnya. Ya, oke, sehingga kita dapatkan seperti ini. Kelasnya tadi ada 7. Di masing-masing kelas intervalnya 10. 22 sampai 31. Ini 32 dari mana? Tinggal 31 ini ditambah 1 jadi 32. 32 di intervalnya 10 berarti sampai 41. Kelas 3 di batas atas kelas 2 41 berarti batas bawah kelas 3 adalah 42 dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan kelasnya seperti ini, BBK dan BAK-nya. Kemudian TBK-nya tadi tinggal BBK dikurangi 0,5 kalau TAK-nya batas atas kelas ditambah 0,5 sehingga kita dapatkan nilai ini. Bisa dipahami ya? Akan dipahami ininya sehingga kalian dapatkan ini sampai kelas terakhir yaitu kelas 7. Oke, selanjutnya di langkah ke-6 kita tentukan titik tengahnya dengan menggunakan rumus setengah dikali BBK ditambah BAK. Kelas pertama tadi BBK-nya 22. Yang ini kan 22. BAK-nya 31. Berarti 22 ditambah 31 dikali setengah. Sehingga kita dapatkan titik tengah kelas pertama yaitu 26,5. Berikutnya kelas 2 berarti 32 ditambah 41 dibagi 2. Sehingga kita dapatkan titik tengahnya 36,5 dan seterusnya. Oke, kalau sudah kita dapatkan BBK, BAK, TBK, TAK, kemudian titik tengah. Selanjutnya kita akan melakukan memasukkan data ke dalam kelasnya menggunakan sistem tally atau turus yang pagar itu loh. Ya, ini kan kalau manual kan ini ya data pertama 22. Oh, berarti kelas pertama kita masuk 1 gitu kan. 1. Kemudian 25 masuk kelas 1 juga 2. Kelas 3 25 masuk kelas 1 juga 3. 27 masuk ke kelas 1 juga 4. 30 masuk ke kelas 1 juga. Jadi kan udah 4 nih. Berarti kalau di kelimanya kita strip. Ini ya. Ini yang penghitung sistem tally atau turus itu. Jadi silakan kalian lakukan kalau di dalam kertas lakukan kurang lebih seperti ini. Sehingga kita dapatkan berikutnya 32 berarti masuk ke kelas kedua di sini dan seterusnya. Silakan kalian lakukan penghitungan kurang lebih seperti ini. Kemudian setelah kita dapat turusnya langsung kita hitung. Kalau udah ada pagar seperti ini berarti kan nilainya 5. Oke. Kemudian lakukan juga untuk yang kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Lakukan sampai selesai. Oke, maaf. Sebentar. Oke, ini ya. Biar video ini enggak terlalu lama, jadi di sini saya dapatkan nilai frekuensi yang tadi, yang sudah menggunakan sistem tali dan turus, frekuensinya ada 5, 7, kelas ketiga 9, kelas keempat 11, kelas kelima 9, kelas 6
8, kelas 7 ada 1. Dijumlahkan, pastikan nilainya sesuai dengan jumlah data. Tadi jumlah datanya adalah 50, maka ini dijumlahkan. Kalau nilainya kurang atau lebih dari 50, berarti ada kesalahan dalam penghitungan. Silakan lakukan penghitungan kembali. Oke, selanjutnya di sini tadi kalian sudah menyusun distribusi frekuensi. Berikutnya di dalam distribusi frekuensi ada yang disebut dengan frekuensi relatif, yaitu perbandingan dari frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi seluruhnya yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Sedangkan distribusi frekuensi kumulatif adalah daftar yang memuat frekuensi kumulatif untuk mengetahui banyaknya data yang ada di atas atau di bawah suatu nilai tertentu. Di mana distribusi frekuensi kumulatif ini ada 3 macam. Yang pertama, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu total frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih kecil dari tepi bawah kelas. Dan ada distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, berarti lebih besar dari tepi bawah kelas yang dimaksud. Kemudian ada distribusi frekuensi kumulatif relatif. Jadi tadi kan relatif itu bentuknya persentase. Jadi frekuensi relatif ini berarti kalau kurang dari, berarti kurang dari dipersentasekan. Kalau kumulatifnya lebih dari, berarti nilai kumulatif lebih dari dalam bentuk persentase. Oke, di sini yang pertama kita akan menghitung dulu yang relatif. Oke, di sini cara menghitungnya berarti 5, nilai frekuensinya kan 5 ya. Berarti 5 dibagi seluruh data yaitu 50 dikali persentasenya 100%. Maka kita dapatkan nilainya yaitu 10%. Kan 5 dibagi 50 0,1 kan? 0,1 dikali 100%, maka kita dapatkan nilai kelas pertama frekuensi relatifnya 10%. Yang kelas kedua berarti 7 dibagi 50 dikali 100%. Apa nih? Oke, biar cepat. 7 dibagi 50, 0,14 berarti 14%. Dan seterusnya. Berarti ini 9 dibagi 50 dikali 100%. Berapa gitu ya. Dan seterusnya sampai terakhir. Dan pastikan nanti di nilai akhir dijumlahkan itu nilai akhirnya harus 100%. Kalian sum, jumlahkan. Jika nilainya bukan 100% berarti ada kesalahan. Oke, selanjutnya itu untuk frekuensi relatif. Berikutnya ada frekuensi kumulatif. Di mana kumulatif ini tadi ada 3 ya, ada kumulatif lebih dari, kumulatif kurang dari, dan kumulatif relatif. Untuk relatif sendiri dia menyatu, boleh menyatu dengan kumulatif lebih dari, bisa juga menyatu dengan kumulatif kurang dari. Contoh yang pertama di sini frekuensi kumulatif lebih dari yang ini, berarti batas kelasnya ini jadi seperti ini ya, diambil nilai terkecilnya. Berarti lebih dari 21. Berarti nilai yang lebih dari 21,5 berarti semuanya. Kan? Ini kan nilai ini 5 itu untuk nilai 22 sampai 31. Nilai frekuensi 7 ini untuk nilai 32 sampai 41. Berarti kalau lebih dari 21,5 berarti nilainya seluruh data yaitu 50. Terusnya masih aktif. Oke, berarti di sini 50. Kalau ini berarti lebih dari 31,5 berarti dimulai dari sini. Nih. 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 1 yaitu nilainya 45. Kemudian yang kelas ketiga berarti lebih dari 41,5 berarti ngitungnya dari sini. 9 ditambah 11 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 1 9, 20, 38 ya. Dan seterusnya. Nah, frekuensi kumulatif relatifnya ini yang terakhir ya. Ini nilainya 1, yang ini pastikan nilainya 0. Jadi kalau di bagian di kelas setelah kelas terakhir tambahkan
batas kelas lebih dari yang atas ini. Ini kan 91 ya, 91,5 dan pastikan nilainya 0. Kalau nilainya 0 dan ini jumlahnya tetap nggak dijumlahkan ya. Jadi pastikan nilainya yang terakhir itu 0. Kemudian frekuensi kumulatif relatifnya berarti ini 50 per 50, ini ya 50 per 50 dikali 100%. Berarti nilainya 100%. Terusnya masih aktif. Oke, berikutnya ini 45 dibagi 50 dikali 100%. Berarti berapa nih? 45 dibagi 50, 90% ya. Dan seterusnya. Jadi kalau kumulatif lebih dari, itu harusnya di kelas pertama nilainya harusnya 100%. Semakin ke bawah semakin mengecil nilainya. Ini ya, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya frekuensi kumulatif kurang dari. Kalau tadi lebih dari, kalau ini kurang dari. Nah, kebalikannya, kalau lebih dari yang terakhirnya 0, yang pertamanya 100, kalau kurang dari justru dimulai dari nilai 0. Jadi ininya di paling atas kita buatkan kurang dari yang ini nih. Sebelum nilai batas, nilai tepi kelas, tepi bawah kelas pertama kita kurang dari 21,5 nilainya 0, terusnya aktif. Berikutnya yang ini nilainya kurang dari 31,5, ini kan nilainya yang 7 ini lebih dari 32 sampai 41, berarti tidak ke sini, berarti ini 5. Jadi kalau yang ini justru nilai 50-nya itu ada di bawah. Kalau yang lebih dari nilai 50-nya ada di atas di kelas pertama. Kalau kurang dari nilai maksimalnya yaitu 50 ada di bawah. Frekuensi kumulatifnya sama aja. Di sini berarti 0%. Kemudian yang ini berarti 5 dibagi 50 dikali 100%. Maka kita dapatkan 10%. Nah, di sini justru nilai 100%-nya ada di sini. Karena nilai frekuensi kumulatifnya kan 50 ya. 50 kali 50 dikali 100%. Sehingga kita dapatkan nilai akhirnya yaitu 100%. Jadi kalau kumulatif lebih dari 100%-nya ada di atas. Kalau kumulatif kurang dari 100%-nya ada di bawah. Itu ya. Oke, untuk distribusi frekuensi materinya sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi distribusi frekuensi ini. Untuk latihan soalnya menyusul, nah ternyata tidak ada di slide ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.